الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan oleh Allah limpahan karunia dan anugerah yang tiada tara, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan dan keafiatan serta waktu dan kesempatan yang luang yang kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub, melaksanakan ibadah sebagai kewajiban kita, yaitu ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sejarahnya menjadi uswah hasanah bagi kehidupan seluruh umat manusia. Beliau diutus oleh Allah kepada seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah dalam Al-Quran mensifati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Begitu juga kepada para keluarga beliau, istri atau ummahatul mukminin, anak-anak, cucu dan keturunan beliau, dan juga para sahabat beliau yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktum, bagian akhir dari Piagam Madinah atau dari Mitsaqut Tahaluf Al-Islami disebutkan oleh kitab ini, atau biasa juga disebut Mitsaqu Al-Madinah atau Wathiqatul Madinah. Poin yang ke-14, wa annal mu'minina 'alaihi kaffatan wa la yahillu lahum illa qiyamun 'alaihi. Wa annal mu'minina 'alaihi kaffatan, dan bahwasanya seluruh kaum mukminin wajib membantu dan tidak halal bagi mereka kecuali menolong kaum mukminin yang dianiaya tersebut, yang disebutkan di dalam poin ke-13, ya. Jadi poin ke-13 yang kita sudah baca itu bahwa siapapun yang melakukan tindakan kriminal kepada seorang mukmin, maka dia wajib diqisas, ya. Kecuali kalau wali korban itu memaafkan. Nah, bagi kaum mukminin yang lain,
Nah, itu yang disebut dalam poin 13 adalah wali korban. Nah, bagi kaum mukminin yang lain, mereka wajib membantu yang menjadi korban itu. Baik membantu menemukan pelakunya atau membantu melaporkan pelakunya ke pihak berwajib, atau membantu menjadi saksi. Yang penting intinya tidak boleh dibiarkan mereka menjadi korban sendiri. Jadi kaum mukminin harus membantu yang teraniaya. Orang yang teraniaya, orang yang menjadi korban, itu bagi kaum mukminin wajib mereka untuk membantu, memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan apa yang dia ketahui dan yang dia saksikan. Maka kalau diminta menjadi saksi, maka dia harus sanggup kalau memang dia menyaksikan perbuatan tersebut. Dan kalau orang yang jadi korban itu masih sedang dalam penganiayaan, belum menjadi korban, maka dia wajib dibela. Jadi tidak boleh kita lihat saudara kita yang mukmin dianiaya kemudian kita diam saja, menonton. Tidak bisa. Kita harus membela. Membela yang menjadi orang yang teraniaya. Nah, ini maksudnya. Wala yahillu lahum, dan tidak halal. Tidak halal artinya kalau kita lihat orang beriman dianiaya oleh orang lain, kemudian kita hanya diam-diam saja melihat, menonton begitu, maka itu bagi kita tidak halal. Tidak halal. Maka kita wajib memberikan pertolongan. Bisa dengan mencegah orang yang melakukan tindakan aniaya tersebut, bisa dengan melaporkan ke pihak berwajib. Yang penting orang yang teraniaya itu tertolong. Atau kalau dia belum meninggal, tolong bawa ke rumah sakit misalnya. Yang penting semua bentuk pertolongan. Jangan kita cuma diam saja, tinggal melihat saja orang yang teraniaya. Itu yang poin yang ke-14. Kemudian wa annahu la yahillu lil mu'minin an yansura muhdithan wa la yu'wi, wa annahu man nasarahu aw awahu fa inna alaihi la'natullahi wa ghadabahu yaumal qiyamah wa la yu'khadhu minhu sarfun wa la 'adlun. Dan bahwasanya tidak halal, poin yang ke-14, tidak boleh bagi seorang mukmin membantu orang yang melakukan tindak kebejatan, tidak boleh seorang mukmin atau tidak halal bagi seorang mukmin membantu pelaku kejahatan. Wala yu'ihi, dan tidak boleh juga melindunginya. Ini kebalikan dari yang ke-14 tadi. Kalau ke-14 tadi kita wajib menolong yang teraniaya. Nah, kalau yang ke-15 tidak boleh membantu orang yang melakukan penganiayaan. Tidak boleh membantu orang yang melakukan kezaliman. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu itu ketika dia melakukan kezaliman atau ketika dia dizalimi. Maka para sahabat bertanya, bagaimana cara kita menolong orang yang melakukan kezaliman? Maka Rasulullah mengatakan cara menolong orang yang zalim itu dengan cara mencegah dari kezaliman atau menghentikan perbuatan zalimnya. Menghentikan perbuatan zalimnya bisa dengan kata-kata. Kalau kita mampu dengan
tangan maka mampu, maka dengan tangan. Man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada orang yang melakukan kezaliman dan kita mampu mencegahnya dengan tangan kita, maka lakukan dengan tangan. Dengan tangan itu bisa bermakna dengan tangan kita sendiri, tangan yang hakiki, dan bisa juga bermakna tangan maknawi atau tangan yang bermakna kekuasaan. Ya. Jadi penguasa itu kan dia punya kekuatan, dan kalau penguasa punya kekuatan dan melihat kemungkaran, maka dia wajib menghentikan kemungkaran tersebut dengan kekuasaan. Nah, itu pekerjaannya para penguasa, pekerjaan pemerintah, ya, menghentikan semua tindak kriminal atau tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan kekuasaan. Bisa dengan membuat peraturan atau bisa membuat undang-undang bahasa kita sekarang, membuat undang-undang larangan ini, larangan itu yang mengandung kemungkaran. Itu kalau dia mampu mencegah dengan tangan. Nah, kalau dengan tangan hakiki maknanya apa ya? Maknanya lebih kecil. Misalnya seorang ayah mencegah anaknya melakukan kezaliman dengan tangan. Misalnya anak kita mau pukul orang, kita tangkap dari tangan. Jangan dikasih semangat. Ayo. Saya kasih aja saya. Kalau kita lihat anak kita melakukan kezaliman, tangkap tangannya, tahan, bawa pulang ke rumah. Ya. Kalau kita tahu dia melakukan kezaliman. Tapi kalau dia dianiaya, maka bisa ditolong, bisa. Orang yang menzalimi dia itu yang dicegah. Ini kata Rasulullah, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Maka di sini disebutkan tidak boleh bagi seorang mukmin membantu pelaku kejahatan dan tidak boleh pula melindunginya. Jadi tidak boleh melindungi. Misalnya kita tahu ini orang jahat, kita lihat, kita saksikan. Kemudian ketika ada polisi datang bertanya kepada kita, kamu tahu si fulan bin fulan? Kita bilang tidak tahu saya tidak lihat. Padahal kita lihat dia tadi. Nah, itu namanya melindungi kejahatan. Nah, ini kalau di negara kita orang yang melindungi kejahatan, ya, tidak mengaku dan tidak melaporkannya kepada pihak berwajib, bisa dikenai hukuman. Ya, bisa dikenai hukuman. Dan itu tidak boleh berdasarkan ayat Al-Qur'an. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu-membantu, jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita tahu orang itu zalim, dia melakukan kejahatan, ya, dan kita saksikan, maka kita wajib melaporkannya kepada pihak berwajib. Kalau kita sekarang laporkan sama polisi, kalau kita tidak mampu mencegah dengan tangan kita sendiri, maka laporkan ke pihak berwajib. Nanti biar pihak berwajib yang memproses dia dan yang menghukum dia, nanti pihak berwajib. Karena kita dalam masyarakat tidak boleh juga main tangan sendiri atau main hakim sendiri, kecuali perbuatan-perbuatan yang ringan yang masih bisa dimaafkan, maka biasanya diatur atau didamaikan secara kekeluargaan. Itu perbuatan-perbuatan yang masih bisa dimaafkan, yang ringan. Istilah di negara kita itu tipiring, tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan itu masih bisa dibicarakan dengan kekeluargaan. Tapi kalau sudah berat, ya, sudah mengancam nyawa atau sudah mencederai atau sudah merusak harta dan lain sebagainya, nah itu sudah berat, ya, maka itu kita laporkan kepada pihak berwajib. Jangan dilindungi.
Kalau kita melindungi orang yang melakukan kejahatan, maka kita termasuk ridho dengan kejahatan itu. Dan itu tidak dibolehkan, dilarang dalam agama dan dilarang juga oleh negara. Dan negara kita itu ada aturannya itu. Bagi orang yang melindungi pelaku kejahatan, maka dia bisa dihukum, dianggap kerjasama. Itu tidak boleh. Ya. Wa annahu man nasarahu aw awahu fa inna alaihi la'natullah wa ghadabahu yawmal qiyamah. Dan bahwa barang siapa yang membantu atau melindungi pelaku kejahatan tersebut, maka dia mendapatkan laknat dan murka Allah di hari kiamat. Ya. Dia mendapatkan murka Allah dan laknat Allah di hari kiamat. Ya. Nah, itu besar dosanya bagi orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ya, dalam Islam sama sekali tidak dibenarkan. Nah, biasanya di masyarakat kita kalau pelaku kejahatannya keluarga kita atau orang-orang yang punya kedudukan, nah itu biasanya dilindungi. Ya. Sering terjadi, walaupun tidak semua juga. Nah, itu terjadi juga pada masa Nabi itu kan. Ada orang seorang wanita, Imro'ah Makhzumiyah, seorang wanita dari Bani Makhzum. Ya, Bani Makhzum itu termasuk suatu kabilah yang terhormat di kalangan kaum Quraisy. Mencuri, maka keluarganya ingin melindungi wanita tersebut dari hukuman. Padahal dia melakukan kejahatan. Kejahatannya berupa pencurian, dan mencurinya tentu pencurian yang sudah masuk kategori hukuman. Ya, sudah masuk kategori hukum potong tangan, sudah melebihi ambang batas. Ya. Maka mereka mengatakan kalau wanita ini dihukum oleh Rasulullah, bukan cuma dia yang malu, tapi satu kabilah ini malu, satu keluarga malu. Maka mereka berusaha supaya wanita tersebut dibebaskan dari hukuman. Dengan cara apa? Mereka membujuk Usamah bin Zaid untuk membela perempuan tersebut di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya menjadi apa istilahnya sekarang itu, menjadi pengacara, ya, menjadi pembela, menjadi pengacara di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usamah melakukan pembelaan terhadap wanita tersebut. Kemudian Rasulullah marah kepada Usamah. Ya, pada Usamah itu sahabat yang sangat disayangi oleh Nabi, ya, karena ayahnya Zaid bin Al-Harithah pernah menjadi anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Usamah itu dianggap cucu, ya, dianggap itu bukan cucunya, tapi dianggap disayangi seperti cucu. Ya. Dan Rasulullah mengatakan itu, hadis beliau yang sangat masyhur. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat la qata'tu yadaha. Apabila andainya Fatimah putrinya Muhammad meninggal, mencuri, apa? Andaikan, kata Rasulullah SAW, andaikan Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala mencuri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la qata'tu yadaha, maka pasti aku akan potong tangannya. Intinya apa? Kata Rasulullah, kalau orang itu melakukan kejahatan tidak boleh dilindungi. Kalau memang dia terbukti melakukan kejahatan, maka dia harus dihukum. Siapapun dia, siapapun orang, mau dia dari kabilah yang terpandang,
atau kabilah biasa-biasa saja, atau orang awam, ya, mau dia orang yang kaya, punya kedudukan dan seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dibunuh. Dan itu sudah menjadi komitmen Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal tiba di Madinah melalui risalah atau melalui dia ke Madinah. Jadi komitmen awal Nabi sampai akhir seperti ini tidak berubah. Jadi sejak ditandatangani ini piagam Madinah kan ditandatangani di tahun pertama beliau berhijrah, tahun pertama Hijriah. Setelah mempersaudarakan kaum muslimin, ya seperti yang kita sudah sebut, ketika beliau mengumpulkan semua penduduk Madinah dari berbagai macam golongan dan agama itu, disitulah dimulai itu komitmen untuk tidak melindungi orang yang melakukan kejahatan, dan orang yang melindunginya diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Kalau ada ancaman Nabi, maka itu artinya dia hukumnya haram. Haram melindungi pelaku kejahatan. Kalau kita memang tahu pelakunya itu siapa. Kalau kita tidak tahu, ya tidak ada kewajiban, ya karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita saksikan pelakunya itu, orang itu, ya, maka tidak boleh kita melindunginya. Wajib dilaporkan ke pihak berwajib. Kemudian kalau dia terbukti bersalah, ketika diadili dia terbukti bersalah, maka dia harus dihukum. Tidak ada kata dibatalkan hukumannya karena dia orang yang terpandang, orang yang berkedudukan, atau keluarga dari hakim, keluarga penguasa dan sebagainya. Nah, dalam Islam itu sama semua. Orang di mata hukum itu sama. Yang dilihat adalah bukti-bukti kesalahannya ada atau tidak. Itu saja. Jadi kalau tidak ada bukti, otomatis harus dibebaskan dari tuduhan. Siapapun orangnya, kalau dia bukti-buktinya tidak kuat, dia tuduhannya harus dibebaskan dan harus dipulihkan nama baiknya. Orang yang tertuduh itu kan nama baiknya jadi tercoreng. Dan kalau dia tidak terbukti di pengadilan bahwa dia pelakunya, maka nama baiknya harus diputihkan. Jadi harus ada itu. Dan biasa kalau ada persidangan itu, kalau orang tidak bersalah, disebutkan di dalam hasil vonis persidangan bahwanya orang yang tidak terbukti melakukan kesalahan, dan pengadilan memulihkan nama baiknya. Ya, biasanya tertulis dengan kalimat seperti ini, kurang lebih. Ya. Kalau memang dia tidak terbukti di pengadilan, ya, tuduhan yang diberikan hanya sekedar tuduhan. Tapi ketika diminta bukti-bukti kepada yang menuduh, dia tidak bisa mendatangkan buktinya. Ya. Nah, begitu juga dalam agama kita, dalam Islam. Seperti misalnya orang yang menuduh orang melakukan perbuatan zina, tapi dia tidak punya bukti. Dalam Quran surah An-Nur disebutkan, walladzina yarmunal muhsanat wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh wanita yang baik-baik, wanita saleh dengan perbuatan zina, dan dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi, seperti yang kita sudah sebutkan dalam bab kitab tentang haddus zina. Jadi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, itu dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Fa in lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kalau dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, itu kata Allah, fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan kalau mereka tidak mampu mendatangkan saksi 4 orang, maka mereka yang justru dihukum.
Hukumannya berapa? Dicambuk 80 kali. Jadi menuduh orang berzina itu dalam Islam hukumnya berat. Jadi tidak boleh kita menuduh orang berzina. Ya. Andaikan kita lihat sendiri dalam Islam, perbuatan itu kita lihat, tapi cuma kita sendiri. Kita tidak punya teman 4 orang, yang tidak punya saksi 4 orang. Maka itu pun tidak diterima itu, tuduhan kita. Ya. Tidak diterima tuduhan kita, karena cuma kita yang bilang. Yang lain tidak ada yang saksi. Nah, itu tidak digunakan. Maka justru dialah yang akan Begitu juga di hukum negara kita. Kalau ada orang yang menuduh, kemudian dia tidak bisa mendatangkan bukti-bukti yang kuat untuk membela tuduhannya itu, bisa-bisa dia dituntut balik. Dituntut balik, kalau istilah kita sekarang itu ada undang-undang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik orang lain. Nah, itu biasa bisa dihukum dia. Jadi dalam Islam juga demikian. Orang menuduh tidak punya bukti bisa dihukum. Tapi kalau dia punya bukti yang kuat, ya maka dia bebas dari hukuman. Yang penting buktinya. Karena itu dalam Islam juga orang yang dibebankan untuk mencari bukti itu orang yang menuduh. Orang yang menuduh yang dibebankan mencari bukti. Orang yang tertuduh dia tidak dibebankan mencari bukti. Karena dia yang tertuduh, dia dalam posisi apa namanya? Dalam posisi membela diri, defensif. Ya, kalau dalam Islam itu dalam hadis disebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i. Kewajiban mendatangkan bukti itu adalah kewajiban yang menuduh, sedangkan orang yang tertuduh membela dirinya dengan cara bersumpah. Demi Allah saya tidak lakukan. Begitu saja caranya dia. Demi Allah saya tidak melakukannya. Demi Allah tuduhannya itu tidak benar. Karena dia membela diri. Nah, bukti-bukti itu kewajiban orang yang yang menuduh. Ya, makanya dalam dalam peradilan Islam dalam sejarah itu yang paling masyhur itu adalah apa yang dilakukan Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang sering kita ungkapkan. Umar bin Khattab menuduh penjual itu menyembunyikan aib barangnya, ya kan? Ketika dia beli kuda itu, sampai di rumah ternyata kudanya ada aibnya. Dia kembalikan. Dia minta uangnya, bilang ini kudamu ada aibnya, kamu tidak bilang sama saya kan? Kamu tidak tidak jujur. Orang itu bilang itu aibnya itu ada waktu di sini atau ketika khalifah sudah bawa ke rumah? Dia bilang ketika saya sudah bawa ke rumah. Berarti penjualnya bilang berarti bukan saya punya salah. Karena majelis akad sudah selesai. Makanya kewajiban kita ketika berlaku jual beli itu, sebelum kita akad kita periksa dulu baik-baik kita punya barang yang mau kita beli. Periksa baik-baik dia punya apakah ada robek, ada air, ada pica dan lain sebagainya. Periksa baik-baik. Karena kalau sudah akad, sudah berpisah majelis, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk komplain. Nah, dalam aturan muamalah Islam juga begitu. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, mereka punya kesempatan khiyar ketika mereka masih belum berpisah. Jadi masih di situ kita bernegosiasi dan kita lihat itu barang apakah dia ada aibnya atau bagus atau bagaimana. Lihat baik-baik.
Maka kalau sudah berpisah, tidak boleh lagi mengkomplain. Jadi kalau kita tidak periksa baik-baik sebelum kita bayar, nah itu bukan salahnya penjual. Salah kita, kenapa tidak periksa baik-baik? Ya. Itu aturan dalam Islam. Maka Umar bin Khattab mungkin beliau lalai, ya, atau beliau lupa memeriksa baik-baik. Beliau langsung mau pulang, atau mungkin karena banyak pekerjaan yang lain sibuk, ya, tidak sempat memeriksa dengan teliti itu barang. Sampai dulu baru beliau lihat ternyata ada aibnya. Maka diajukanlah itu ke peradilan. Diajukan ke pengadilan, hakimnya siapa namanya? Qadhi Syuraih radhiyallahu anhu. Maka Qadhi Syuraih memutuskan dengan apa yang beliau ketahui. Dalam hal ini Khalifah Umar yang menuduh orang tersebut tidak jujur. Otomatis Khalifah Umar yang mendatangkan bukti. Apa buktinya dia tidak jujur? Atau apa buktinya bahwa kuda itu aibnya ketika ada di penjual, bukan ketika sudah dibawa pulang. Ya, ternyata bukti yang diberikan Umar bin Khattab tidak cukup. Tidak cukup bukti. Maka Qadhi Syuraih mengatakan, kalau begitu ya, apa boleh buat katanya. Berarti tuduhan Khalifah Umar tidak terbukti. Maka tidak bisa dibatalkan jual beli, karena sudah selesai. Dan penjual itu tidak disalah, bahkan dipulihkan nama baik. Nama baiknya dipulihkan. Umar bin Khattab menerima dengan lapang dada. Nah itulah dalam orang Islam seperti itu. Jadi khalifah pun ketika berperkara bisa kalah kalau dia tidak memiliki bukti-bukti yang kuat sesuai dengan Al-Quran. Baik, yang terakhir, poin yang terakhir, wa annakum mahma ikhtalaftum fihi min syai'in fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah azza wa jalla dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin atau di antara masyarakat yang tinggal di kota Madinah ketika itu, maka dikembalikan kepada aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan poin ini berlaku sampai hari kiamat, karena dikuatkan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Firman Allah dalam Al-Quran, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Kembalikan kepada hukum Allah dan hukum Rasul. Kembalikan kepada syariat. Ya. Kalau terjadi perselisihan, selesaikan perselisihan itu dengan cara-cara yang diajarkan oleh syariat. Ya. Selesaikan perselisihannya dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perselisihan apa saja? Nah,
makanya dalam Islam itu kan ada hukum fikih. Ya, hukum fikih itu menjelaskan tentang tata cara, di antaranya tata cara menyelesaikan perselisihan. Ya, termasuk yang kita baca pada pelajaran fikih tentang hukum qisas, hukum syariqah, hukum zina dan sebagainya. Nah, itu bagian dari cara Allah mengajari umat manusia untuk menyelesaikan perselisihan atau perkara-perkara yang terjadi. Jadi kalau kita berselisih pendapat tentang sesuatu dalam agama ini, kembalikan kepada syariat, atau kembalikan kepada dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi SAW ataupun ijma, ataupun dalil-dalil yang lain. Nah, itu caranya menyelesaikan perselisihan. Karena kalau tidak diselesaikan secara aturan syariat, maka akan menjadi masalah terus tidak selesai-selesai. Nah, ini yang disebutkan dalam poin-poin dari Piagam Madinah. Jadi memang sudah sejak awal Nabi tinggal di Madinah itu sudah dibuat sebuah undang-undang dalam Piagam Madinah. Ya, secara garis besarnya seperti itu. Dan nanti dalam prakteknya Nabi SAW terus dibimbing oleh wahyu. Dan wahyu itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Karena itulah Nabi mengatakan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis beliau. Ya, karena di situ sudah diajarkan kepada umat manusia bagaimana mengelola kehidupannya, baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan bermasyarakat, ketika dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan berselisih. Nah, itu sudah diatur semua. Makanya kalau kita belajar fikih itu, kita tidak hanya belajar tentang tata cara sholat saja. Jadi fikih itu sangat luas cakupan pelajarannya. Termasuk nanti syarat-syarat orang boleh menjadi hakim itu dijelaskan juga. Apa syarat-syarat orang boleh menjadi hakim? Dan hakim itu harus ada dalam kehidupan masyarakat Islam. Hakim itu harus ada. Makanya Rasulullah menetapkan kriteria hakim, akhlak hakim, adab-adab hakim, dan seterusnya. Itu disebutkan semua. Dan ketika Nabi masih hidup, ya beliaulah hakimnya. Makanya perkataan beliau, vonis beliau, ya, ketetapan beliau, keputusan beliau, nah itu semuanya menjadi undang-undang dalam Islam. Bisa dikatakan begitu. Jadi undang-undang. Jadi kalau ada peraturan yang di bawahnya bertentangan dengan hadis Nabi, maka peraturan di bawah itu bisa dibatalkan. Maka hadis Nabi-nya yang digunakan. Mau peraturan siapa saja yang menetapkan di bawah dan bertentangan dengan hadis Nabi, maka dibatalkan. Kalau di negara kita ini ada undang-undang dasar. Jadi semua undang-undang itu harus sesuai dengan undang-undang dasar, harus senada dengan undang-undang dasar. Kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, undang-undang ini yang dibatalkan. Nah, dalam Islam juga begitu, Al-Quran, hadis. Nah, itu undang-undang yang utama, tidak boleh dibatalkan karena dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada peraturan yang
di bawah peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan itu biasanya dari ketetapan para sahabat, ijma para sahabat dan seterusnya. Itu peraturan yang di bawah. Kalau bertentangan dengan yang di atas, maka peraturan yang di bawah itu yang dianggap batal. Yang di atas tetap yang dipakai. Nah, ini jemaah sekalian digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin yang ke-16 atau poin terakhir dari Piagam Madinah yang sampai sekarang ini masih berlaku, yaitu kalau ada perselisihan di antara kaum muslimin, ya, maka perselisihan itu harus diselesaikan sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan syariat Islam. Ya, karena dengan aturan syariat Islam itu semua akan merasa mendapatkan haknya, ya, mendapatkan haknya masing-masing sesuai dengan kadar yang terjadi pada pada masyarakat tersebut. Jadi tetap dilindungi, orang yang menuduh dilindungi, orang yang tertuduh dilindungi. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Makanya untuk melaksanakan peradilan itu harus orang yang punya kompetensi, yang punya syarat-syarat, punya ilmu, ya, tidak sembarang orang. Kalau sembarang orang itu bisa menjadi kacau. Ya. Makanya menjadi hakim, menjadi pengadilan, menjadi pengadil dalam Islam itu adalah orang-orang yang memang punya ilmu syar'i yang kuat, ya, paham tentang kaidah-kaidah di dalam agama, paham tentang akidah, paham tentang kaidah-kaidah dalam Al-Quran, dalam hadis dan seterusnya. Ya, tidak sembarangan. Dan yang menjadi hakim itu syarat-syaratnya sangat banyak. Dan dia harus belajar baik-baik. Kalau orang menjadi hakim, dia harus belajar baik-baik. Kalau belajar sekedarnya itu sangat-sangat beresiko tinggi. Kalau belajar sekedarnya kemudian jadi hakim, nanti takutnya dia menghukuminya dengan cara yang salah. Yang harusnya bersalah dibenarkan, yang harusnya benar disalahkan. Nah, itu berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ini akhir kajian kita pada malam hari ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan semua poin-poin yang tertulis di kitab ini tentang poin yang termaktub di dalam Piagam Madinah. Semoga kita bisa memahami apa yang kita pelajari ini dan tergambar di dalam pandangan kita bagaimana Rasulullah SAW mengatur kehidupan masyarakat Madinah ketika itu. Tentunya bisa kita contoh nanti kalau Allah memberikan kita amanah menjadi orang yang punya kekuasaan atau kedudukan, baik yang di level yang paling rendah ataupun level yang tinggi, maka kita harus lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur masyarakat, sehingga masyarakat itu menjadi masyarakat yang berbeda dari masyarakat sebelumnya. Masyarakat sebelumnya penuh dengan kemungkaran, saling bunuh, pokoknya tidak aman. Menjadi masyarakat yang dalam waktu 10 tahun masyarakatnya menjadi masyarakat yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kualitasnya sangat tinggi, baik dari karakter pribadi, akhlak, dan juga tata cara kehidupan bermasyarakat. Berubah 180 derajat daripada 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sebelumnya itu masih perang, ketika Nabi yang sudah ngatur menjadi aman, tentram, tertib. Semua merasa haknya terwakili, merasa
aman dan seterusnya. Jadi ini wajib dipelajari oleh orang-orang yang punya kekuasaan untuk dijadikan sebagai contoh dan inspirasi dalam memimpin baca piagam Madinah. Semoga kita diberikan berkah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.